Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal baru buka puasa ya. Jawab salamnya kok lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat Pak ya, tidak ngantuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-A'raf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita kepadanya melalui sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita akan melanjutkannya dengan sholat tarawih dan sholat witir berjamaah pula. Ini satu kebanggaan dan karunia yang sangat besar bagi kita di saat hujan turun sejak sore tadi sampai saat ini mungkin masih gerimis ya. Tapi kita masih digerakkan oleh Allah, masih diizinkan oleh Allah, bahkan masih dikehendaki oleh Allah untuk datang ke masjid. Ini luar biasa, nikmat yang tiada terkira. Ini sebagai tanda bukti bahwa Allah masih mencintai kita sebagai umatnya. Kalau Allah sudah tidak cinta kepada kita, mana mungkin Allah memberikan izin kepada kita untuk datang ke masjid? Betul tidak? Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang amalan-amalan di bulan suci Ramadan, tentunya kita sudah pada tahu, ya. Sudah pada paham. Ada sederet amalan yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ada banyak amalan yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Bahkan sebenarnya bukan hanya di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan lain pun kita harus kerjakan amalan-amalan itu. Tapi setidaknya ada keistimewaan di bulan suci Ramadan. Dan setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya ada 3 amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini di dalam rangka peningkatan diri kita. Harus berbeda antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan lain di luar Ramadan. Artinya ada keistimewaan yang harus kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Apa ketiga amalan itu? Pertama, yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan sholat. Kenapa sholat? Kita ingat bahwa sholat itu adalah satu hal, satu amalan yang akan dihisab oleh Allah paling awal nanti di yaumil qiyamah dari seorang hamba. Salah satu hadis Nabi mengatakan, awal ma yuhasabu bil abdi fi yaumil qiyamati as-sholat. Amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba, dari kita-kita ini, nanti di hari kiamat adalah sholat. Allah tidak akan menanyakan hutangnya dulu. Allah tidak akan menanyakan mobilnya dulu. Allah tidak akan menanyakan pangkat, kedudukan, harta, kekayaan. Tidak, tapi sholat dulu yang ditanyakan. Yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan suci Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ibadah sholat kita. Caranya bagaimana? Kalau di bulan-bulan lain di luar Ramadan kita hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, hanya menggugurkan kewajiban saja, dan kita hanya melaksanakan sholat yang 5 waktu saja, yang fardu saja. Cobalah di bulan Ramadan ini kita tambah. Dengan apa? Banyak. Rasulullah mengajarkan kepada kita banyak sholat yang harus kita kerjakan. Di antaranya sholat-sholat sunnah. Sholat malam, sholat tahajud ya. Termasuk sholat tarawih, sholat witir,
sholat hajat kalau kita ada keperluan, sholat sunat taubat kalau kita punya kesalahan, termasuk sholat rawatib yang selalu mengikuti baik di awal maupun setelah sholat fardu. Kita tambah porsinya. Jangan sampai Ramadan kita saat ini sama dengan bulan-bulan lain sebelum Ramadan. Harus ada peningkatan. Makanya amalan yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita tingkatkan sholat kita. Kita tambah porsinya. Kemudian amalan yang kedua yang harus kita tingkatkan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik di rumah atau di masjid, baik secara berkelompok, berjamaah, atau secara sendiri-sendiri, munfarid, sudah melaksanakannya. Bahkan ada perbedaannya. Kalaulah di bulan-bulan lain sebelum Ramadan kita hanya mungkin satu malam membaca satu lembar, atau 2 lembar, atau paling banyak 3 lembar. Di bulan Ramadan ini, satu malam mungkin 1 juz kita selesaikan. One day, 1 juz. Bahkan saya memberikan apresiasi kepada pengurus DKM. Dengan programnya bulan Ramadan ini harus bisa menyelesaikan 2 atau 3 kali khatam Al-Quran. Luar biasa. Ya. Ini belum tentu kita laksanakan di bulan-bulan lain. Tapi di bulan Ramadan, orang mau tidak mau yang asalnya kedul karena baca Al-Quran, tapi di bulan Ramadan mengadak-adak rajin. Di bulan lain hanya 1-2 lembar, di bulan Ramadan masa juz. Atau mungkin dalam satu malam bisa khatam Al-Quran. Mungkin. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin saja. Nah, ini keistimewaan Ramadan. Kemudian amalan yang ketiga adalah kita perbanyak sodakoh. Nah, ini kenapa harus sodakoh? Dalam Islam dikatakan bahwa sodakoh itu bisa menolak bala. Sodakoh bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka. Ini yang harus kita pegang. Perbanyak sodakoh meskipun hanya 1.000 perak, cek paribasana, tak lewat kenceleng yang tadi beredar. Bapak masukin berapa barusan? Ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000. Tidak jadi masalah. Besar kecilnya itu bukan jadi masalah. Yang penting apa? Ikhlasnya kita di dalam bersedekah. Pak, kalau sodakohnya 5.000, ikhlas deh Pak. Ikhlas enggak? 5.000? Ikhlas deh Saudi. Ibu, kalau sodakohnya 100.000, kenceleng malam ini 100.000, ikhlas enggak? Wah, si ibu mau mikir heula. Mikir heula, aduh, mau bisa balik murid orang. Isukan belanja kumaha. Ini karena yang ada dalam pikiran kita begitu. Ya. Ikhlas. Ya sudahlah, kita ambil yang sedikit, yang penting kan ikhlas. Allah tidak menilai besar kecilnya, yang penting adalah keikhlasan dari kita di dalam beramal. Apapun bentuk amalnya, mau sedekah, mau sholat, mau ngaji, yang penting ikhlas. Kan begitu. Kenaon sholat hari teu ikhlas, kenaon sedekah hari teu ikhlas, kenaon baca Al-Quran kalau tidak ikhlas, percuma. Apapun bentuknya, ibadah atau amalan-amalan yang kita lakukan, yang penting adalah ikhlas di dalam melakukannya. Insya Allah itulah yang akan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, itulah yang harus jadikan pembiasaan bagi kita di bulan Ramadan ini sebagai ajang pendidikan bagi kita untuk membiasakan diri dengan beramal yang lebih dari bulan-bulan lain, sehingga ketika lepas dari Ramadan atau pasca Ramadan kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang luar biasa. Nanti bulan Syawal jangan sampai kembali lagi ke posisi semula sebelum Ramadan.
Di bulan Ramadan bisa hatam 1 atau 2 kali Al-Quran, kenapa di bulan lain enggak bisa? Nah, oleh karena itu kita biasakan dari sekarang. Mumpung kita dalam bulan suci Ramadan ini, kita biasakan ya. Kita biasakan dengan amalan-amalan yang bernilai lebih, khususnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita diberikan istiqomah, ketetapan hati, keteguhan iman untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan mencoba untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.